Rajim Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Para murid dan santri juga para pemirsa, guru melanjutkan videonya dengan judul Cara Menyampaikan Ilmuku. Ya. Jadi diberi judul video ini Cara Menyampaikan Ilmuku. Maksudnya apa, guru? Maksudnya cara menyampaikan ilmu guru atau wejangan guru. Caranya ada, para pemirsa. Sebelum disampaikan oleh guru, guru berpesan atau guru bercerita. Tadi siang guru keseharian ini kan mencangkul ya. Guru tiap hari di sawah mencangkul. Tadi siang guru diingatkan langit, atau kalian biasa menyebutnya itu Tuhan atau siapapun terserah para pemirsa ya. Tadi siang guru diingatkan oleh langit atau dinasihatkan dalam mencapai tujuan manusia setelah mendapat ilmu. Lantas bila cara menyampaikannya itu tidak tepat atau tidak tepat menjadikan masalah dari yang menyampaikan. Ini yang sering terjadi. Dengan peristiwa tadi siang para pemirsa, akhirnya guru menerangkan melalui video ini khususnya murid dan santri juga para pemirsa. Satu contoh, murid dan santri sudah terbaiat, sudah banyak dinasihati, sudah diberi kitab. Guru berpesan melalui video ini, bila Anda mengajarkan orang lain, seringlah memakai nama atas nama guru ya. Dan guru pun juga berpesan kepada para pemirsa, bila ilmu itu bukan milik Anda, bila ilmu itu atau wejangan itu atau tulisan yang dibagi guru isinya itu bahasa manusianya, itu adalah milik saya. Artinya para murid dan santri juga para pemirsa, bila kalian mengajarkan kepada orang, ambillah gelaran sebutan asma guru. Satu contoh, menurut guru itu begini, ya diajarkan. Mengapa ini disampaikan para pemirsa, khususnya murid dan santri? 1 bulan kemarin guru sudah menyampaikan kepada murid dan santri, bahkan sudah di video, bahwa guru ke depan setelah 1 bulan kemarin, guru banyak membawa hukum dari bumi dan dari langit. Sehingga apapun yang aku sampaikan melalui video ini, baik yang saya tulis maupun tidak, semua akan terhubung dengan hukum Tuhan, hukum alam, dan hukum bangsa manusia. Sering murid dan santri juga para pemirsa, setelah menerima atau mengerti atau mendengar dari wejangan guru, karena keinginan ingin berbagi sesama manusia, sehingga setelah mendidik atau menyampaikan sesuatu, pihak pendengar pun kadang tidak membawa manfaat, yang menyampaikan sendiri pun kadang sedikit problem, kena masalah. Mengapa guru kok bisa begitu? Gini para pemirsa, diajarkan rumusnya ya. Ilmu itu ada yang punya, dipahamkan ya. Kalau ngomong berbicara semesta, manusia kalian berhayal ilmu katanya miliknya Tuhan atau ilmu miliknya Allah. Bukan ya, dipahamkan. Ilmu itu yang punya itu dewa. Setiap dewa mempunyai ilmu masing-masing. Tapi di alam manusia ada ilmu yang berhubungan dengan negara, dengan bangsa manusia, dengan ritual dan spiritual. Itulah beliau yang disebut Yang Betara Guru. Dari dewa yang mempunyai sistem atau ilmu ini diturunkan kepada regenerasinya, atau manusia yang mampu menerima ujiannya, sehingga dia mendapatkan ilmu itu untuk dikembangkan,
untuk disampaikan kepada umat yang lain agar membawa manfaat. Namun bagi manusia yang lain yang tidak menerima ilmu itu bila diakui, itu nanti menjadikan masalah. Itu problemnya di situ. Maka melalui video ini guru berpesan, khususnya murid dan santri dan juga guru wali bait. Kadang karena manusia ini merasa, ya para pemirsa, merasa seakan-akan sudah tahu, sudah mengerti karena dari nasihat atau buku atau apapun. Sehingga kalian seakan-akan merasa itu Anda yang tahu. Nah, ini problem. Karena hakikatnya ilmu itu diwariskan kepada makhluk yang terpilih. Yang terpilih ini bertanggung jawab dari beberapa aspek hukum, para pemirsa. Hukum manusia dia bertanggung jawab. Hukum negara bertanggung jawab. Hukum alam bertanggung jawab. Hukum Tuhan bertanggung jawab. Bahkan hukum setelah kematian manusia itu yang membawa ilmu dari dewa itu bertanggung jawab dari aspek hukum sekian itu. Bila murid atau santri atau pemirsa, bila kalian mengatasnamakan dirimu, kau ajarkan kepada orang lain. Artinya Anda membawa beban karma manusia yang kalian sampaikan itu. Lantas gimana guru? Maka guru sangat berpesan betul-betul dijaga ya, karena banyak murid, santri, juga para pemirsa setelah memberi nasihat sesuatu kepada orang lain, sehingga kadang menjadikan rezeki ini buruk. Sehingga banyak mendapatkan kesialan. Karena apa? Karena kalian tidak mampu menyanggah mental spiritual manusia yang Anda sampaikan itu. Padahal niatnya ini benar, tapi caranya yang kurang tepat dan benar. Guru sedikit menyinggung tentang agama kita. Lihatlah agama kita, mengapa orang-orang kalau berdakwah itu selalu diatasnamakan beliau junjungan. Agar yang menyampaikan ini tidak terkena beban karma, para pemirsa. Maka mengapa orang-orang terdahulu memberi statement, qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan ada yang diberi rawahul Bukhari dan Muslim. Artinya yang menyampaikan ini biar tidak kena karma. Salah dan benarnya tidak kena. Dia hanya menyampaikan sesuatu. Kalau toh yang disampaikan memang bohong, artinya dia tetap kena hukuman. Tapi secara beban moral dan beban karma, tatkala menyampaikan ilmu di atas namakan yang mempunyai ilmu, yang menyampaikan tidak kena karma. Itulah para pemirsa. Semoga melalui video ini khususnya murid dan santri dan lebih khusus bagi para pemirsa pada tahun 2024 dan ini pun masih bulan Januari dan tanggal-tanggal pertengahan menjelang tua, silakan para murid dan santri juga para pemirsa gelaran Asma Guru silakan dipakai untuk mendidik orang lain. Bahkan boleh kalian tulis atau ketik, baik itu melalui media atau apapun. Tolong pakai atas nama sebutan guru yang sudah ada di kitab, ataukah juga yang sudah disampaikan melalui video-videonya ini. Dengan demikian apapun yang sudah disampaikan guru, baik kitab maupun video, secara hukum bangsa dan negara, saya mutlak yang bertanggung jawab. Semoga apa yang aku sampaikan menjadikan perhatian sehingga para murid dan santri dan para pemirsa betul-betul membawa manfaat setelah ilmu sudah aku sampaikan begitu banyak. Semoga kehidupan kita menjadi lebih baik. Kelak bangsa dan negara kita akan tumbuh lebih baik sehingga kita di dunia betul-betul ada rahmat. Betul-betul kita di dunia mendapatkan kedamaian, kenyamanan dan ketentraman. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.